Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak soleh dan solihah? Semoga di pagi hari ini kalian tetap sehat semuanya dan tetap semangat belajarnya ya. Dan kita juga berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar kembali bersama-sama di sekolah seperti biasanya. Pada kesempatan ini kita sudah masuk ke tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Kita awali dari tema 8 subtema 1, manusia dan lingkungan. Sebagai makhluk hidup, kita tidak bisa terlepas dari lingkungan. Siapa yang masih ingat ada berapa jenis lingkungan itu? Lingkungan terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan juga lingkungan abiotik atau yang terdiri dari makhluk-makhluk tak hidup. Contoh lingkungan biotik yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah udara, air, tanah, dan bebatuan. Semuanya itu sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, pada kali ini kita akan belajar. Kali ini kita akan pelajari pentingnya air bagi kelangsungan makhluk hidup. Air sangat bermanfaat bagi setiap makhluk hidup. Manfaat air bagi manusia adalah untuk keperluan rumah tangga, contohnya mandi, minum, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Yang kedua, juga dimanfaatkan di bidang industri. Yang ketiga, dimanfaatkan di bidang pertanian, dan yang keempat sebagai pembangkit tenaga listrik. Manfaat air bagi hewan adalah untuk minum, kemudian untuk mandi atau bersih diri, dan juga sebagai tempat hidup bagi hewan-hewan air, contohnya ikan. Yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan adalah untuk proses fotosintesis. Jadi, air yang diserap oleh akar-akar ke dalam tanah selanjutnya akan dipakai sebagai proses fotosintesis yang berlangsung di permukaan daun. Bagaimanakah jika tidak ada air di permukaan bumi ini? Bisakah kalian membayangkannya? Pastinya, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan jika tidak ada air. Yang kedua, bumi juga akan terasa sangat panas sekali. Karena sebetulnya air juga berfungsi untuk menjaga kelembapan udara. Kemudian, jika tidak ada air di permukaan bumi, maka permukaan bumi akan berubah. Beda ketika ada air, maka permukaan bumi akan tampak hijau dan subur. Namun, ketika tidak ada air, permukaan bumi akan menjadi kering kerontang. Nah, sekarang marilah kita perhatikan siklus air berikut ini. Kalian tahu nggak sih apa sih siklus air itu? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Sehingga dengan adanya siklus air ini, maka kita tidak akan pernah kekurangan air di permukaan bumi. Marilah kita simak bersama-sama ya, terjadinya siklus air. Diawali dari air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Selain itu, tumbuh-tumbuhan pun yang ada di permukaan bumi juga akan mengalami penguapan ke udara yang dikatakan sebagai transpirasi. Selanjutnya, uap air yang dari permukaan bumi dan dari permukaan tanaman tadi akan dibawa ke atas oleh angin menuju ke atmosfer bumi. Kemudian, uap air di atmosfer bumi mengalami proses pengembunan atau kondensasi sehingga membentuk awan. Selanjutnya, awan-awan tersebut semakin lama semakin tebal dan mengandung uap air yang banyak sehingga saling bergesekan satu sama lain. Akhirnya, lama-lama akan jatuh menjadi titik-titik air hujan.
Nah, titik-titik air hujan ini akhirnya akan mengalir bergerak menuju pantai atau lautan. Selain itu, titik-titik air tersebut juga akan mengalami proses penyerapan ke dalam pori-pori tanah. Itu adalah siklus air yang akan terjadi secara terus-menerus. Sehingga tidak akan pernah terjadi kekeringan di permukaan bumi ini. Sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Keberadaan air di permukaan bumi, di daratan air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau dan ada juga yang diserap oleh tanah. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu atau bagian yang awal terbentuknya sungai dan berasal dari pegunungan sampai ke hilir atau bagian akhir sungai dan terdapat di laut. Sungai mendapatkan air dari mata air yaitu aliran air di dalam tanah dan aktivitas masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat sungai bagi manusia? Yang pertama, sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Biasanya ini terjadi pada wilayah-wilayah yang perairannya lebih luas, contohnya di Kalimantan. Yang kedua, sungai juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas rumah tangga. Ini contoh kegiatan pasar apung. Kemudian, sungai juga dipakai sebagai sarana pengairan atau irigasi. Berikutnya, sungai bisa dipakai sebagai sarana untuk budidaya ikan, dan sungai juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi. Itu adalah beberapa contoh pemanfaatan sungai. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, kita sekarang belajar mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya berisi informasi tentang suatu peristiwa. Lantas, bagaimana cara mengidentifikasi teks non-fiksi? Langkah pertama adalah membaca dengan seksama. Langkah kedua, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, membuat catatan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Dan yang keempat adalah memberi tanda khusus pada setiap kata kunci. Kemudian, bagaimana cara menyampaikan peristiwa penting melalui peta pikiran? Kita harus pahami dulu apa pengertian peta pikiran itu. Peta pikiran adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah dan menangkap ide dari berbagai sudut pandang. Peta pikiran membantu mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Lantas, bagaimana cara membuat peta pikiran? Ada hal yang perlu diperhatikan saat kita membuat peta pikiran. Yang pertama, buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Langkah yang ketiga, gunakan huruf besar untuk dapat mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Dan yang terakhir, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Penggunaan garis, warna, atau simbol disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat peta pikiran. Kalian insya Allah sudah sering kali ya membuat peta pikiran atau mind mapping. Jadi insya Allah sudah paham bagaimana cara membuatnya. Selain dengan menggunakan peta pikiran, kita juga bisa menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan. Langkahnya yang pertama adalah membaca dan memahami isi teks dengan baik.
Jadi, bacalah teks secara cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan yang ketiga, membaca dengan baik, yaitu membaca dalam hati atau tidak bersuara. Nah, berikut ini adalah contoh cara menyampaikan peristiwa penting dengan menjawab pertanyaan dan peta pikiran. Jadi kita buat kata kuncinya dulu di bagian tengah. Ini tahapan siklus air. Kemudian kita buat beberapa pertanyaan. Yang selanjutnya, dari pertanyaan itu kita bisa menjawab sesuai dengan teks yang ada. Ini adalah contoh sederhananya. Jadi nanti kalian bisa membuat sendiri tergantung dari teks yang ada. Untuk selanjutnya, mari kita diskusikan peristiwa yang terjadi pada teks non-fiksi. Ternyata, teks non-fiksi memiliki beragam jenis, antara lain artikel, tajuk, rencana, opini, biografi, reportase, pidato, dan iklan. Dan biasanya, teks non-fiksi berisi informasi faktual atau nyata berdasarkan pengamatan pengarangnya. Untuk selanjutnya, marilah kita pelajari jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Secara umum, jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu ada yang menghasilkan jasa, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan jasa atau layanan kepada orang lain, dan juga ada yang menghasilkan barang, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk menghasilkan suatu barang yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Marilah kita pelajari satu persatu contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan, yaitu usaha mengolah lahan untuk menanam tanaman budidaya. Contohnya adalah perkebunan sayur-sayuran, kemudian perkebunan teh, perkebunan anggur, perkebunan buah naga, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi di bidang peternakan, yaitu kegiatan pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung atau diolah menjadi bahan baku. Contohnya, peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan itik, dan juga peternakan yang lainnya. Yang ketiga, di bidang perikanan, yaitu penangkapan dan pembudidayaan hewan perairan. Di sini dibedakan menjadi dua, ada perikanan darat dan juga ada perikanan laut. Perikanan darat contohnya adalah budidaya lele, gurami, nila, patin. Kemudian perikanan laut contohnya adalah karamba, kemudian kerang mutiara, tiram, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kegiatan perhutanan, yaitu pengelolaan sumber daya hutan, misalnya hutan rotan, kemudian jati, meranti, damar, dan lain sebagainya. Untuk berikutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, yaitu usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Kegiatan pertambangan ini berdasarkan hasilnya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu yang menghasilkan mineral logam, yaitu barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah emas, perak, dan aluminium. Yang kedua, pertambangan yang menghasilkan mineral non-logam, yaitu barang tambang yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Kemudian yang ketiga, pertambangan yang menghasilkan sumber energi. Jadi hasil tambang yang dapat menghasilkan energi. Contohnya adalah minyak bumi. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Bisa dimengerti ya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan.
Kemudian kegiatan ekonomi yang keenam adalah perindustrian. Nah, ciri-ciri usaha industri adalah memiliki modal besar, memiliki tenaga kerja handal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, dan menyediakan layanan purna jual. Kemudian yang ketujuh adalah perdagangan. Ciri-ciri usaha perdagangan adalah mempunyai tempat penyimpan barang yang dibeli dari produsen sebelum kemudian dijual lagi kepada pengguna atau konsumen. Kemudian mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangannya. Kemudian jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Ciri-cirinya adalah mengutamakan layanan baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, dan juga menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Contoh kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa adalah jasa kesehatan, misalnya dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis yang lain. Yang kedua, jasa di bidang pendidikan, guru, dosen, pengajar les. Kemudian, kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa keamanan, misalnya satpam atau security. Itu adalah berbagai jenis kegiatan ekonomi yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan pelajari tentang keragaman suku, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Negara Indonesia sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penuh berbagai macam keanekaragamannya. Namun, keanekaragaman tersebut tidaklah menjadi faktor pemecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Justru keragaman tersebut menjadi kekayaan budaya bagi bangsa kita. Contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Saya contohkan dari Pulau Jawa misalnya. Di Jawa terdapat beberapa suku. Yang pertama ada suku Sunda yang berada di Jawa Barat. Kemudian suku Baduy di Banten. Suku Betawi di Jakarta. Suku Jawa, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan suku Tengger di Jawa Timur. Kemudian, selain mempunyai keanekaragaman suku, Pulau Jawa juga mempunyai keanekaragaman dari rumah adatnya. Yang pertama adalah rumah adat Joglo di Jawa Tengah. Kemudian rumah adat Baduy yang ada di masyarakat Banten. Kemudian yang ketiga ada rumah adat Kasepuhan di Jawa Barat. Nah, selain suku dan rumah adatnya, Pulau Jawa juga punya keanekaragaman yang lain, yaitu kesenian tradisional. Contohnya adalah tari jaipong dari Jawa Barat, kemudian tari serimpi dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur. Itu adalah beberapa contoh keanekaragaman yang ada di Pulau Jawa. Kalian bisa mencari lagi keanekaragaman yang lain yang masih banyak sekali di Pulau Jawa ini. Selanjutnya, saya contohkan keanekaragaman yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sendiri mempunyai banyak sekali keanekaragaman. Sukunya pun banyak sekali. Ada suku Aceh dengan rumah tradisionalnya atau rumah adatnya yaitu rumah Krong Bade. Kemudian suku Nias mempunyai rumah tradisional atau rumah adat yaitu Omah Hada dan Omah Sebuah. Kemudian ada suku Palembang. Ini juga mempunyai rumah tradisional atau rumah adat yang namanya Rumah Limas. Kemudian suku Minangkabau. Ini juga mempunyai rumah adat yang namanya Rumah Gadang. Dan kemudian ada juga suku Batak dengan rumah adatnya yaitu Rumah Adat Bolon.
Dan masih banyak lagi suku-suku yang lain di daerah Sumatera. Ustazah tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalian bisa membuka bukunya nanti dipelajari lebih lanjut lagi. Kemudian kesenian tradisional dari Sumatera antara lain adalah tari sedati dari Aceh. Di Aceh juga ada tarian yang terkenal dengan kekompakannya yaitu tari saman. Kemudian ada tari piring dari Sumatera Barat. Ada tari tortor dari Sumatera Utara, dan masih banyak lagi kesenian tradisional lain dari Sumatera. Nah, untuk wilayah-wilayah yang lainnya, silakan dipelajari sendiri di bukunya. Ustazah hanya mencontohkan untuk wilayah Jawa dan Sumatera saja. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang pentingnya keberagaman jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman jenis kegiatan ekonomi di Indonesia akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Karena dengan jenis kegiatan ekonomi yang beragam, akhirnya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagai contoh, kegiatan ekonomi di bidang industri tekstil ini yang bekerja sama dengan perdagangan pakaian. Masing-masing kegiatan ekonomi ini saling bekerja sama dengan kegiatan ekonomi yang lain sehingga akhirnya kebutuhan bisa terpenuhi. Karena tanpa adanya kerjasama dalam kegiatan ekonomi, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Karena sangat pentingnya keragaman kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, maka kita harus dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Bagaimana sikap menghargai setiap kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita? Yang pertama yaitu harus membayar sesuai dengan tarif atau harga barang atau jasa. Kemudian, menjaga kebersihan sehingga meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Yang ketiga, memberikan masukan berupa kritik dan saran secara santun terhadap hasil pekerjaan orang lain. Itu adalah beberapa sikap yang harus kita jaga ketika kita menjalin kerjasama dengan berbagai keragaman kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, kita pun perlu mengetahui pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman dalam lingkungan sekitar. Sehingga dengan kita saling menghargai dan menghormati, maka persatuan dan kesatuan akan senantiasa terbina dengan bagus. Lantas, bagaimana cara mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar kita? Yang pertama yaitu menyaksikan pertunjukan kesenian daerah lain. Yang kedua, berteman tanpa membedakan agama, suku maupun budaya. Yang ketiga, mau mempelajari budaya lain yang berbeda dengan budaya sendiri. Dan yang keempat adalah menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dalam menjalankan ibadah atau upacara adat dengan kita. Itu adalah beberapa cara yang harus kita lakukan dalam rangka kita mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman di lingkungan sekitar, sehingga persatuan dan kesatuan bisa senantiasa terjaga. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Sebelumnya kita juga sudah mempelajarinya, ini sekedar mengulang kembali. Tangga nada diatonis mayor itu terdiri dari 7 rangkaian nada yang tersusun dengan jarak atau interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, untuk lagu yang dinyanyikan dengan tangga nada diatonis mayor ini biasanya bersifat riang, gembira, dan penuh semangat. Nah, lagu-lagu yang bernada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Contoh tangga nada diatonis mayor yaitu 1. Tangga nada C mayor atau C sama dengan Do. Ini merupakan tangga nada natural atau tidak menurunkan atau menaikkan jarak antar nadanya. Jadi masih murni. Tersusun dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Susunan nadanya adalah itu.
Kemudian jaraknya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Contoh yang kedua adalah tangga nada G mayor, di mana G sama dengan Do. Tersusun dari nada G, A, B, C, D, fis G. Di sini nada F dinaikkan setengah menjadi fis, sehingga jarak nada E dan F yang awalnya setengah menjadi 1. Sehingga jarak nadanya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi lagu dengan tangga nada diatonis mayor dan minor? Lagu dengan tangga nada diatonis mayor berciri nada dasar C sama dengan Do. Kemudian interval nadanya atau jaraknya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Dan lagu dengan tangga nada diatonis mayor dinyanyikan dengan ritme yang gembira dan penuh semangat. Sedangkan lagu dengan tangga nada diatonis minor bercirikan pertama nada dasarnya biasanya A sama dengan Do. Interval nadanya adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Dan untuk lagu yang dinyanyikan dengan tangga nada minor, biasanya lagu tersebut dinyanyikan dengan sedih dan pelan atau kurang bersemangat. Nah, itu anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.